Di atas. Beda, punya Ayub di atas, laptop dia mahal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Sir. warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Oke. So before we start our meeting today, let's start pray to Allah. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Siapa yang bisa mimpin doa? Yunisma, Sir. Yunisma. Baik, kepada Yunisma, dipersilakan. Doa yang singkat-singkat saja. Oke, kelas, mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga pelajaran hari ini nambah ilmu kita ya, teman-teman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima Amin. kasih kepada Yunisma karena sudah membawa doa hari ini, maka dia dapat poin 10. Wah. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai materi hari ini, ada baiknya kita throwback mengenai pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita mempelajari tentang naratif teks, tapi hanya sekedar generalnya saja seperti types, terus karakteristik, dan Absen dulu, sir. udah tadi saat kalian masuk Zoom udah secara absen kok. Jadi sebelum kita memulai, kita kilas balik sebentar ya. Apa itu sih naratif text? Narrative text is type of text in English to tell a story that has a chronological sequence of events that are interconnected. The purpose of this text to entertain the reader about a story. Lalu kita hari itu sudah membahas mengenai types narrative text, mengenai karakteristik, dan sekarang kita akan membahas tentang structure dari narrative text. Dan serpinta kepada kalian semua untuk membaca. Ser tunjuk satu-satu ya. Udah kelas 9 kok nggak bisa baca bahasa Inggris lagi kan? Ini. Insya Allah, sikit-sikit. Oke. Kan nggak bisa baca, Habis Sir. dibaca, Buta. kita artikan ya bersama-sama. Yang pertama kepada Intan Finanda. Coba dibaca, lalu diartikan kalau bisa, kalau tidak bisa biar teman-temannya bantu. Ini sir, narrative text structure. Ya, betul. Okay. Narrative text structure. The structure of the narrative text focus on the series of stages that are proposed to build a text on its own. In general, there are 4 stages in narrative text, namely, first, orientation. Orientation, or so-called introduction, contains about who, when, where a story is set. The second, Bisa diartikan, diterjemahkan. Narrative text structure. What is the meaning? nggak tahu, so. Struktur dari naratif teks. Coba diartikan. Ada yang bisa mengartikan? Beri poin.
Ya, silakan. Ada yang bisa? Rinaldi, Sir. Ya, Rinaldi. Saya, Sir. Bukan. Struktur dari naratif teks fokus pada tujuan dari teks itu sendiri. Iyanya? Ya. Terus, Sir, yang satunya itu juga. Iya, sampai yang satu sampai habis ya. Sampai sini. Orientasi atau sering disebut pengenalan, introduction, itu bergantung tentang siapa, kapan, di mana cerita itu dibuat. Oke. Next is complication. Kita lihat di sini siapa yang jarang ya, yang jarang. Brinda, Sir. Oke, kepada Safira Azahra, please read the number 1 complication until the end. Number 2 loh, Sir, complication kok number 1. Number 2 complication. Okay, sir. Number 2, complication. Complication tell the beginning of the problem that cause the peak of the problem, or what is commonly known the climax. That section usually involve the main character of the story. Lagi, sir. Oke, artikan. Nggak pandai, sir. Sedikit-sedikit biar dibantu sama temannya. Complication artinya apa, sir? Complication artinya permasalahan. Permasalahan. Aduh, bentar ya, sir ya. Yang lain ada yang Sir, bisa? Dinda aja, Sir. Oke, Dinda, please. Tapi kalau salah, jangan dimarahin ya, Sir. Ya enggak Denda lah, kita kan 1000 sama-sama kalau salah. belajar, jangan takut salah ya. Complication tells the beginning of the problem. Permasalahan menceritakan tentang awal dari masalah. That causes the peak of the problem, yang menyebabkan puncaknya masalah, atau what is commonly known as the climax, atau menjadi klimaks pada umumnya. This section usually involves the main character of the story. Seksi ini biasanya mengandung karakter utama daripada cerita. Bukan seksi ya, tapi bagian atau sesi. Oh iya. Oke. Bagian. Oke, for number 3 resolution, Rinaldi, read please. Read Kenapa, and- Sir? Ya, Rinaldi, baca dan artikan. Number 3. Ya. Number 3, resolution. This section is the end of the story or in the form of a solution to the problem that occurred. Problems can be solved, can be for the better or even worse, which will make the story end happily or vice versa. Sometimes there are resolutions which are other problems to solve. It is
deliberately created by the authors to increase and maintain interest and tension for the readers. Usually, this type of resolution is found in the mysteries and horror genres. Okay, Udah, sir. translate please. Resolution apa, sir? Resolusi. Ya, resolusi. Bagian ini di akhir cerita merupakan solusi dari permasalahan yang terjadi. Permasalahan bisa dapat dipecahkan menjadi baik ataupun buruk. Bisa jadi cerita tersebut bahagia atau sad ending atau sedih. Terkadang resolusi memiliki banyak permasalahan untuk dipecahkan. Ini tergantung kepada penulis yang mengembangkan dan membuat minat para pembaca. Biasanya bagian ini, resolusi ini terdapat pada cerita yang berbau misteri dan horor. Okay, good. Dasar. Okay, the last, please, Dinda, reorientation number 4. Read, please. Oh, reorientation. Ya, Reorientation. The part reorientation itu apa ya, Sir? Artinya apa, Sir? for the first read and translate. Pertama dibaca, baru diterjemahkan. Biar Oh, reorientation. coba. The part is the closing of a story which is optional. The orientation can contain moral lessons, suggestions, or teaching from the author. Reorientasi. Reorientasi Bagian itu ini. adalah pada bagian penutup dari cerita yang opsional. Reorientasi dapat mengandung pelajaran moral, saran, ataupun pembelajaran dari ataupun ajaran dari penulis. Oke. Jadi serbuat kesimpulan ya mengenai struktur dari naratif teks ini. Yang pertama orientation. Jadi orientation ini adalah pendahulu atau pengenalan sebelum cerita itu dimulai. Jadi membahas tentang si tokoh, di mana tempatnya, alur ceritanya. And the second is complication. Complication itu dia menceritakan awal permasalahan yang terjadi. Apa-apa saja permasalahan yang dihadapi oleh tokoh, begitu. And the third is resolution. Di sini resolution itu biasanya ada di bagian akhir cerita, dan resolution itu biasanya berisi tentang permasalahan yang diatasi oleh si tokoh dalam menghadapi permasalahan. And the last is reorientation. Reorientation itu dia bagian penutup yang biasanya berisi pesan moral kepada para pembaca sehingga pembaca bisa mengambil pelajaran dari cerita yang ada. Okay, for the next is example of narrative text. Berikut ini adalah contoh dari narrative text, dan nanti di bawah itu ada serkasi tugas biar kita jawab bersama. Tapi sebelum kita sampai ke tugas, kita baca dulu seperti tadi tentang cerita berikut ini. Jadi kepada siapa nih ya yang mau suruh baca lagi?
Siapa yang mau baca paragraf pertama? Naldi, sir. Naldi. Oke. Silakan Rinaldi. Bentar ya, sir. Memang Ayub. Once upon a time, in earlier times, there lived a who named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents died. One day, she heard her uncle and aunt talking about leaving Snow White in the castle because they wanted to go to America, and they did not have enough money to take Snow White with them. Princess Snow White did not want her uncle and aunt to do this, so he decided to escape. Lagi, sir. Oke. Seperti biasa diartikan, bisa? Hah? Diartikan, diterjemah, translate, bisa? Subhanallah, Masya Allah. Biar banyak poinnya. Pada Rinaldi udah zaman mengumpulkan 1000 dahulu, poin ini. pada zaman dahulu, hiduplah yang bernama Putri Salju. Dia tinggal bersama paman dan bibinya karena orang tuanya meninggal. Suatu hari dia mendengar pamannya dan bibinya berbicara akan meninggalkan Putri Salju di istana karena mereka akan pergi ke Amerika dan mereka tidak punya cukup uang untuk membawa Putri Salju dengannya. Putri Salju tidak mau pamannya dan bibinya melakukan itu. Jadi dia kabur. Oke, thank you Rinaldi. Next, Dinda, please read the second paragraph. Paragraf kedua. Okay, so the next day she ran away from home when her aunt and uncle were having breakfast. She apa tuh nggak nampak? She fled into the wood. In the wood, she felt very tired and hungry. Then she saw this cottage. She knocked, but no one answered her. So she went inside and fell asleep. Meanwhile, seven dwarfs came home from his work. They got into. Okay, stop Dinda. Please translate. Hari selanjutnya dia berlari dari rumah ketika bibinya dan pamannya sarapan. She fled into the wood. Nggak tahu fled itu apa, sir. She fled. Flat itu hutan. Flat itu hutan. Oh, iya. Dia gimana? Saya nggak paham. She fled into the wood. Oh, flat itu kabur. Sir, jatuh. Iya, Itu flat jatuh nggak sih? Bukan fell. Flat tapi pasten. Bukan. Flat itu bukan itu. Udahlah, diam aja lah Rinaldi. In the wood, fell. Itu ya, itu baru fell tuh baru. Flat itu merasakan. Di sini dia merasakan. Merasakan berarti itu berarti yang flat itu fell. Iya. Nggak tahu lah. In the wood, he fell.
di hutan ya. Ya, di Si hutan. dia merasakan makan. Kemudian dia melihat di apa? Rumah pohon, cottage rumah pohon. Oh iya ya, Rinaldi ranking 1. Then she saw this cottage. Dia melihat rumah pohon. She knocked. Dia mengetuk rumah pohon itu. But no one answered. Tapi tidak ada yang menjawabnya. So she went inside and fell asleep. Dia masuk dan ketiduran. Udah, satu aja. Okay. For the next, Yunisma, please read until the end sampai akhir. Ada Yunisma? Oke, si Intan Finanda coba. Sir, cepat sir, ntar lagi istirahat, bukan main-main. Iya, sir. Nanti baksonya habis, sir. Oke. Kalau gitu kita baca bersama ya. They Iya, Ya, sir. go, Bakso. they get into the art. They found Snow White woke up from his sleep. Artinya ada yang tahu? Yang mana, sir? They get into. Mereka masuk, sir, Ya, selanjutnya. ke dalam Ya. rumah pohon tadi. Ya, Terus mereka menemukan Snow found- White. woke up. Untuk Snow White From- terbangun dari tidurnya. Sleep. He saw the dwarf. Ini si Dia- salah ketik ini. Si. Dia seraka apa namanya manusia punya hilang. Dia melihat She saw- kurcaci. Iya, dia melihat kurcaci. Dan kurcaci itu mengatakan, what is your name? Siapa nama kamu? Jawabannya, dia mengatakan Snow White. Nama saya My name is Snow White. Juminten. Namaku Snow White. Snow White ya Oh, namanya. Snow White. Bukan orang One Jawa dwarf, soalnya. Oke, next. Satu kurcaci. kurcaci mengatakan, Rinaldi Dinda aja loh. If you Udahlah. want, kalau kamu mau, you can stay here with us. Kalau kamu mau, kamu boleh tinggal bersama kami. Snow White tells all about her story. Snow White menceritakan semua ceritanya. Then daughter Snow and the seven dwarfs are now living happily ever after. Kemudian Snow White dan 7 kurcaci hidup bahagia selamanya. Sir, kok nggak ada penyihir sama pangerannya? Udahlah, Ya, beda cerita itu ya. Oke. Selanjutnya ini 5 pertanyaan. Kita baca ya. Nomor yang pertama, what is the text about? Ada yang tahu? Saya, sir, saya. Ya, Rinaldi. Enggak, saya maunya Dinda yang jawab, sir. Ya, Dinda. Dinda Rinaldi tahu? bodoh rupanya. Tahu. What is the text talk about? Teks itu membicarakan tentang apa? Teks itu membicarakan about Snow White and the dwarf. Ya. Snow White dan and seven dwarfs ya. seven Oke. dwarf. Number 2, what is the genre of the text? Siapa yang bisa? Coba yang Naldi. sabar Rinaldi, yang lain dulu ya. Safira bisa nomor 2, number 2. Oke, next. Yunisma. Sepertinya mereka tidur ya. Ya, Rinaldi, please.
What is the genre of the text? Narrative text, sir. Genrenya, tipe-tipenya. Tadi kan minggu lalu sudah dibahas. Genrenya apa tadi? Lupa. Tipe-tipe naratif teks itu ada fairy tale, mystery, science fiction, Oh, iya. romance. Lupa. Horor nggak sih, sir? Bukan, Horor. fairy. Fairy tale. Fairy Fairy tale ya. tale, sorry. Fairy tale. Number 2, mention the orientation part. Ada yang tahu orientationnya yang mana? Masih ingat orientation Hah? apa? Ingat, Sir. Orientation. Ya, Ingat, Sir. Orientation itu bagian yang awal. Bagian Jadi- awal cerita. jadi orientationnya yang mana di sini di teks ini? Once upon a time, in earlier times, there lived a woman, no one. Oke. She lives She with her lives aunt. with her aunt and uncle because Some if her parents died. Sampai situ aja. oke. Itu orientation. Ya, number 4, mention the complication part. Ada yang tahu complication partnya yang mana? Yang Apa Snow tadi, White kabur, sir. apa tadi arti complication? Masalah, Sir. Iya. Snow White permasalahan yang kabur, muncul ya. Snow White kabur. Iya, itu masalahnya. Merajuk dia kabur. Bukan, ada yang tahu? Ada, Sir. Dinda, Sir. Ya. Itu, Sir. Dari mulai one day, Sir. One Ya, day, dari one day her uncle itu sampai mana ya, Sir? Sampai Sampai So- escape. ya, sampai escape ya. Oh, iya tuh bukan. sampai Oh, sampai dem. ya sampai titik ini ya. Oh, Karena iya. si uncle mau pergi ke Amerika bersama bibinya tapi tidak membawa Snow White karena mereka tidak punya cukup uang. Oke, Kasihan the ya last Snow White. question Ada number duit. 5, mention the resolution. Ada yang tahu resolutionnya? Itu, Tahu. sir. Then daughter Snow White and the 7 adventurers are now living happily ever after. Ianya. Ya, betul Oh. sekali. Dari Yeay. sini dari one dwarf said, if you want, you can stay here with us. Jadi di sinilah letak resolutionnya. Oke, paham sampai sini? Paham, Sir. Paham, sir. Mungkin hanya itu saja pertemuan minggu ini. Saya harap kalian sudah cukup mengerti mengenai naratif teks karena minggu lalu juga kita sudah membahas Mak, tolong ya, Mak, naratif dulu, Mak. teks. Dan saya hanya bisa menyarankan kepada anak-anak saya sekalian rajin-rajinlah membaca buku mengenai naratif teks. Jadi jika ada muncul soal-soal seperti ini, kalian bisa langsung menganalisis dari jenis-jenis naratif teks, apa saja tipenya, lalu strukturnya. Oke? Sampai sini ada Oke, Naldi pertanyaan? belum dapat buku, sir. Oke, Sir. Naldi Ya, di belum Google, bayar. cari aja di Nggak usah Google pedulikan. banyak kalau mengenai naratif teks ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan pada minggu ini. Dan untuk minggu depan, mungkin kita akan membahas mengenai descriptive text. Descriptive text ya. Jadi kepada anak-anak ser untuk rajin mencari informasi mengenai descriptive text. Mungkin hanya itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir dan berpartisipasi. Dan ingatkan juga kepada teman-temannya untuk besok hadir ya, minggu depan. Iya, Nggak Sir. punya Dinda. teman, Dinda. sir.
Saya ingatkan, Sir. Dinda ingatkan, Dinda pukul kalau nggak Oke, mau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.